Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga dia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan suburlah dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi pada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu yang menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkannya ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam hati mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di semak duri ialah yang mendengarkan sabda itu, tetapi sabda itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaannya panjang dan sebetulnya tidak perlu khotbah sebetulnya, karena sudah ada perumpamaan, lalu Tuhan Yesus sudah menjelaskan perumpamaan itu kepada para murid. Jadi sebetulnya nggak perlu khotbah, kan? Jelas. Namun kalau kita melihat realita yang ada dalam hidup kita, saya mau tanya dulu, siapa yang nggak pernah khawatir dalam hidup ini sebagai orang Katolik di tengah masyarakat? Ada? Yang nggak pernah khawatir karena menjadi Katolik di tengah masyarakat? Ada? Orang ono? Nggak ada? Nggak ada? Ada atau nggak ada? Nggak ada, kan? Nggak khawatir, kan? Ya berarti kan ini kan sabdanya sebetulnya kan sudah ditaburkan di tanah yang subur, karena tidak ada kekhawatiran. Nah, yang khawatir adalah yang tidak pernah misa harian. Karena apa? Karena pikirannya adalah memikirkan apa? Dia bangun harus kerja, ya,
Lalu lupa Tuhan kadang-kala. Karena apa? Kekhawatirannya selalu pikirannya fokusnya kepada siapa? Bukan kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau orang jenengan semua yang misa harian di sini, semua mau dipasrahkan kepada Tuhan. Karena apa? Pagi bangun misa dipasrahkan karo Gusti. Maka percaya bahwa hidup ini itu menurut penyelenggaraannya, sehingga nggak lagi khawatir. Sabda yang ditawarkan oleh atau yang diwatakan oleh Tuhan pun itu ada dalam pikiran, lalu dicerna dalam hati, lalu ini menggerakkan hidup. Bukankah itu sudah ditanamkan oleh Tuhan? Maka betul kalau ada mengatakan, kami sudah nggak khawatir lagi menjadi orang Katolik di tengah masyarakat, ya karena Anda sudah punya keyakinan untuk memasrahkan itu kepada Tuhan. Maka sebetulnya betul seperti yang saya katakan tadi, Anda nggak butuh khotbah, karena Tuhan sendiri sudah mewatakan sabda itu. Ditambah lagi, sekarang ada banyak sekali buku-buku renungan yang sudah Anda punya, dan Anda seringkali sudah membacanya, bacaan sesuai dengan bacaan harian. Berarti kan di sana tampak bahwa Tuhan pun itu sudah menanamkan sabda-sabdanya kepada panjenengan semua. Sehingga Anda itu dalam misa pun itu seringkali sudah tahu bacaan lagi gitu. Sehingga seolah-olah dalam misa ini pada waktu Injil bacaan pertama dan bacaan Injil dibacakan, itu Anda seolah-olah sudah tahu, sehingga Anda sudah merasakan, sudah mencoba menangkap apa sih sebetulnya Allah menghendaki apa sih hari ini, sehingga Anda dengan enak bisa melangkah. Nah, kalau demikian sebetulnya dalam hati panjenengan itu sudah merupakan tanah yang subur. Maka ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita sekarang tugasnya adalah mendoakan juga saudara-saudari kita yang seiman dengan kita, yang masih ada dalam kekhawatiran, yang masih ada dalam situasi tidak pernah bisa menumbuh kembangkan sabda itu. Kenapa? Karena yang dia tumbuh kembangkan adalah ego semata. Yang dia tumbuh kembangkan adalah keinginan-keinginan pribadi. Karena keinginan-keinginan pribadi itulah yang justru akhirnya nanti bisa membuat sesama itu mengalami tindakan semena-mena dari dirinya. Kenapa? Karena dia selalu mau untuk mencari apa yang menjadi keinginan dirinya. Dan kalau keinginan dirinya ini belum bisa ditemukan, dia akan berebut dengan yang lain. Maka kita bisa melihat hanya orang yang mau untuk bisa merasakan dan mengalami penyelenggaraan Tuhan, orang itu berani antri. Tetapi kalau orang itu berebut, seolah-olah nggak akan bisa mendapatkan kalau tidak bergerak terus. Maka dia selalu akan mencoba untuk merebut, termasuk kadang-kala merebut hak orang lain pula. Ini karena apa? Kekhawatiran-kekhawatiran dunia yang seringkali membuat seperti itu. Maka ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kala ada orang yang merebut dengan cara memancing pula. Ingin merebut misalnya, ya kita bisa melihat misalnya besok itu kan pemilu ya, ingin merebut suara, mancingnya apa? Kayak duit. Itu kan misalnya money politik segala macam, kayak duit itu kan mancing gitu, untuk bisa merebut, supaya orang bisa mau untuk mendukung supaya dia. Maka kita bisa melihat ini karena kekhawatiran-kekhawatiran dunianya yang ada. Maka kita sebagai jemaat beriman, kita harus tahu kalau kita mau untuk bisanya diselenggarakan oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun menuju kepada hal-hal yang baik. Tuhan pasti akan membantu kita untuk memilah-milah mana yang harus kita putuskan. Maka ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, biarkanlah hati kita menjadi lahan yang subur bagi sabda Tuhan, supaya kita nantinya akan tidak hanya ngecep sabda dalam Gusti, namun juga maneges sabda dalam Gusti itu, sehingga nanti sabda dalam Gusti itu bisa bertumbuh, ngeremboko itu artinya rimbun, sehingga buahnya
pasti akan berlipat ganda. Sehingga kita tidak hanya menghidupi sabda Tuhan, namun juga kalau itu berlipat ganda, mewartakan sabda Tuhan kepada orang-orang yang masih gelisah karena kekhawatiran dunia itu. Sehingga kehadiran kita bisa menenteramkan banyak orang. Selamat merenungkan.